Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kemenkes RI, dan tema kita hari ini adalah hepatitis, penyakit hati untuk dihindari. Jagalah hati dari hepatitis, seperti ya dinyanyikan oleh salah satu penyanyi kita. Baik, dan pagi hari ini saya juga tidak sendirian karena bersama dengan Dr. Tiffany Tiara Pakasi MA selaku PLT Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, kemudian bersama Profesor Dr. David Handoyo Mulyono, SPPD, PhD, spesialis penyakit dalam ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Prof. David mengenai apa itu penyakit hepatitis, kemudian dari jenis-jenisnya, A, B, C, D, E, kemudian risikonya juga, dan sekarang mengenai data terbaru kasus hepatitis di Indonesia. Berapa sih sebenarnya jumlah penambahan kasus setiap tahunnya dan di mana saja sebarannya? Mungkin bisa ditanyakan langsung ke Dokter Tiara. Silakan Dokter Ya, Tiara. baik. Terima kasih Mas Rizal dan seluruh pendengar. Prof. David, nanti izin menambahkan kalau saya salah ya, Prof. Baik, Enggak, jadi enggak. begini, data kita kita mungkin mulai dengan yang menjadi prioritas ya, program prioritas saat ini terkait hepatitis B, di mana kita sasaran utamanya adalah ibu hamil, Mas Rizal. Hmm. Dan ternyata positivity rate hepatitis B pada ibu hamil itu sebesar 1,61% di tahun 2021 gitu ya. Jadi dari ibu hamil yang diperiksa itu positivity rate-nya sebesar itu 1,61%, itu kurang lebih memang rata-rata sekian dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi trennya di angka seperti itu. Dan sebanyak sekitar 97 atau 98% bayi yang lahir dari ibu hepatitis B itu kita bersyukur sudah mendapatkan imunisasi ya, imunisasi hepatitis nih. Makanya program imunisasi dasar ya, baik hepatitis nol istilahnya yang buat yang bayi baru lahir maupun lanjutannya dan imunisasi dasar yang lain ini tolong menjadi perhatian dari para orang tua ya, khususnya ini kita bicara hepatitis B. Dan selanjutnya mungkin nanti penjelasan lebih saintifiknya dari Prof. David untuk ibu-ibu bayi-bayi yang lahir dari ibu-ibu yang positif hepatitis B itu diberikan imunoglobulin hepatitis B gitu. Tapi sayangnya ini belum mencakup ke semua, sehingga ini memang masih PR kita bersama. Karena sebenarnya kalau mendapatkan imunoglobulin hepatitis B, lalu juga mendapatkan vaksin hepatitis nol tadi, ini sangat-sangat bisa melindungi bayi-bayi kita, generasi penerus bangsa kita. Dan untuk hepatitis C sendiri, kita lakukannya screening pada populasi beresiko, dan itu tuh tahun 2022 itu screeningnya alhamdulillah sudah bisa kita lakukan kepada hampir 10.000 orang ya, masih sedikit sih, tapi dan sudah terdeteksi itu 700 ribuannya itu positif hepatitis C, seperti itu Mas. Dan selanjutnya yang berobat itu ada sekitar 8 ribuan, dan yang sembuh itu ada sekitar 2 ribuan. Nah, jadi ini masih PR dan harus kita tingkatkan. Dan kita harus uh, aware bahwa ini kalau tidak diobati ini menjadi potensi penularan, sehingga upaya promotif preventif lainnya juga harus dikerjakan. Mungkin Baik. seperti itu Mas Rizal. Baik, sebelum Prof. David menambahkan, saya sudah terhubung dengan salah satu penelpon dari Jimmy di Duren Sawit. Selamat pagi, halo Jimmy. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Jimmy. Iya, mau nanya aja nih dok, basicnya kan kalau hepatitis itu kan yang diserang hati dok. Kalau itu biasanya source-nya tuh karena makanan atau gaya hidup sih dok, lebih ke gaya hidup gitu. Jadi terus yang kita mesti cegah apa sih gitu, misalnya kita biar nggak terhindar itu gitu. Baik, apa yang harus Jadi, dilakukan gitu ya? Ya, terima kasih ya, Jimmy di makasih ya. Duren Sawit. Ya, pertanyaannya bagus banget dan ini perlu diketahui oleh masyarakat. Halo, Jimmy. Terima kasih ya. Oke. Ya, dan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya oleh Prof. David. Silakan Prof. David. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mewakili yang lain, ini bagus ya. Jadi seperti tadi hepatitis virus yang eh,
khusus dalam hal ini adalah A, B, C, D, dan E. Untuk hepatitis A dan E ini memang penularannya melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, memang ini sifatnya itu sporadik, tidak mengikuti pola geografi, tapi ini pencemaran. Jadi harus ada kebersihan, dan makanan minuman yang sehat, yang bersih dan matang sudah dimasak demikian. Artinya tidak mengandung virus tersebut. Nah, untuk hepatitis B, C, dan ikutannya D, ini memang melalui parenteral, yaitu kontak atau persentuhan dengan darah atau produk cairan tubuh seseorang pengidap. Nah, kalau tadi ditanya apa yang bisa berpengaruh, pola hidup, tingkah laku, ya memang ya. Misalnya pemakaian suntikan bersama, ataupun mungkin tato yang tidak steril, atau perlukaan itu. Nah, ini pola hidup ini kan bermacam-macam ya. Jadi itu disitulah kalau kita bisa menjaga pola hidup dan juga Ya. apalagi kalau dicegah, diberi prevensi, ya mudah-mudahan ini bisa tidak tertular seperti ini. Demikian. Karena sekali kena, seperti tadi saya sebutkan tadi ya, kalau hepatitis B itu selamanya akan mengidap virus tersebut. Oke. Baik. Ya. Dan berbagai upaya tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Dokter Tiara ya, bahwa 97 sampai 98% bayi lahir dari ibu hepatitis B di Indonesia ini sudah mendapatkan imunoglobin, seperti itu ya. Ini bisa dijelaskan soal imunoglobin itu sendiri apa sih kepada masyarakat supaya lebih meningkat lagi awareness-nya nih. Silakan Prof David. Begini, imunoglobulin itu adalah globulin atau protein yang mengangkut zat kekebalan. Jadi kalau istilah umumnya adalah vaksinasi pasif. Jadi bayi yang lahir dari ibu atau seseorang yang kena misalnya kontak dengan seseorang mengidap, itu dikhawatirkan di dalam tubuhnya sudah kemasukan virus tersebut. Nah, imunoglobulin ini disuntikan untuk menangkap virus yang sudah terlanjur masuk tersebut. Yang idealnya adalah 12 jam, tapi karena memang sulit ya kalau 12 jam pertama itu, ini bisa dilonggarkan menjadi 24 jam pertama. Jadi diberikan imunoglobulin tersebut untuk menangkap virus-virus yang sudah terlanjur masuk di dalam darah si bayi pada saat persalinan. Demikian. Baik. Nah, ini diberikan melalui posyandu atau seperti apa nih? Kalau Dokter Tiara mungkin bisa menjelaskan kepada masyarakat, kemana nih masyarakat atau adik-adik kita, bayi-bayi gitu ya, untuk mendapatkan imunisasi ini? Silakan. Baik, siap Mas Rizal. Jadi memang imunisasi sebagaimana yang selama ini sudah diterapkan kan memang mungkin masyarakat kenal posyandu ya. Tapi yang jelas juga setahu saya itu juga bisa kalau imunisasi itu kalau yang miss di hari posyandu itu bisa menghubungi puskesmas atau menghubungi ibu bidan ya. Intinya hubungilah nakes atau vaskes terdekat dan bisa memintakan informasi maupun pelayanan di sana jika miss di posyandunya. Seperti itu, Mas Rizal. Baik. Nah, Prof, ini perlu dijelaskan juga, Prof David. Apa saja sebenarnya gejala yang muncul ketika seseorang terkena atau terinfeksi hepatitis? Baik hepatitis A, B, C, D, dan E. Ya, terima kasih. Untuk saya tadi jelaskan bisa manifestasinya akut dan kronis ya. Untuk hepatitis akut jelas seperti kita ketahui ada gejala-gejala demam, muntah, mual, lalu mata menjadi berwarna kuning, air seni warnanya menjadi gelap seperti teh begitu, dan kemudian setelah beberapa saat dia membaik ya, itu berangsur-angsur gejala tersebut hilang. Tapi ada juga yang menjadi kronis. Nah, kronis ini kadang-kadang tidak terlalu bergejala.
Apalagi kalau kenanya pada waktu dini, yaitu bayi atau anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Ini tanpa gejala, dia bisa hidup normal dengan membawa virus tersebut dalam jumlah banyak dan hidupnya tidak ada kesulitan apa-apa. Sampai nanti pada saat nanti dia mengalami komplikasi, yaitu sekitar umur 20, 30 atau menjelang 40, itu muncul semua itu, tapi sudah terlanjur, sudah rusak. Jadi ini prosesnya seperti eh, proses yang berjalan tidak kita ketahui, tapi itu ada. Demikian. Baik. Dan satu lagi saya akan bacakan pertanyaan dari YouTube ya yang sudah masuk melalui live chat YouTube Berita KBR. Ada sebentar, saya pilih dulu dari Sintang, Kalimantan Barat. Untuk wilayah daerah yang lembab, apakah rentan hepatitis nih? Penyebab hepatitis karena apa sih dokter? Pengalaman pernah terkena malaria kemudian menjadi hepatitis B. Seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dijawab ya kepada dua narasumber pagi hari ini. Dan setelah jeda iklan kita akan kembali untuk Anda, terutama Wita FM di Sintang, Wita FM Sintang ya. Ditunggu jawabannya dari dua narasumber kami, yaitu Dr. Tiara dan juga Profesor David. Tetap di Ruang Publik KBR.